Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siapa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan kembali lagi masuk ke dalam edisi Dongeng Malam. Edisi yang mungkin pada akhirnya harus terus-menerus saya ulang di setiap minggunya karena memang ada beberapa keterbatasan yang masih saya miliki untuk membahas edisi-edisi yang lainnya. Semoga kalian yang tetap setia untuk menonton channel YouTube ini tidak merasa bosan ya, dan tetap bisa menyukai apa yang disuguhkan oleh Desicia channel untuk kalian semuanya. Dan malam hari ini kita akan membahas cerita mengenai sesosok entitas yang bernama Yanti yang datang dari lain kehidupan sekitar tahun 80-an. Dan disclaimer dulu mungkin bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita semua akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman residual memori dari sesosok residual energi yang dulunya pernah hidup ya. Percaya atau tidak itu sudah menjadi hak kalian, yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan juga bisa saling menghargai perbedaan. Ya, seperti yang kita katakan di awal bahwa kali ini kita akan membahas cerita mengenai sesosok entitas bernama Yanti, sedikit ditarik mundur dari bagaimana akhir dari kehidupan Yanti ini sendiri ya. Kita akan sama-sama mendengarkan sedikit cerita mengenai residual memori Yanti yang tertinggal mengenai masa dimana ketika dia hidup dulu. Bahwasanya memang di dalam memorinya yang tertinggal itu tidak terlalu banyak, tetapi memang didominasi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan bagi si Yanti itu sendiri. Yanti ini lahir dan dibesarkan di sebuah keluarga yang sebenarnya cukup berada. Memang tidak bisa dikatakan tergolong keluarga yang kaya raya atau gimana gitu, enggak. Cuma memang setidaknya bisa dikatakan apapun yang diperlukan oleh Yanti pada saat dia hidup dulu itu bisa tercukupi dengan baik. Tapi walaupun begitu, si Yanti ini ketika dia sudah lulus SMA waktu itu ya, dia memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah. Meskipun sebenarnya waktu itu secara ekonomi ya keluarganya si Yanti ini mampu. Dan alasan Yanti pada saat itu tidak melanjutkan pendidikannya setelah lulus SMA menuju universitas itu karena si Yanti ini pengen ada jeda dulu lah setahun atau 2 tahun agar dia ini bisa menikmati masa-masa bebas dia selepas dari sekolah gitu. Dia masih pengen santai-santai dulu, masih pengen main-main dulu. Dan mau gak mau keputusan si Yanti itu ya memang pada akhirnya harus disetujui oleh orang tuanya si Yanti itu sendiri. Dan sebenarnya meskipun si Yanti ini berasal dari keluarga yang cukup berada secara ekonomi ya, keharmonisan keluarga dari Yanti ini memang tidak bisa membuat dia bahagia. Jadi menurut cerita si Yanti, ayah dan ibunya ini sering sekali bertengkar. Jadi di rumah itu mereka setiap hari hampir bertengkar terus-menerus. Si Yanti ini bilang bahwasanya setiap kali dia berada di rumah itu dia sering sekali mendengar suara teriakan-teriakan dari si ayah maupun si ibu setiap kali mereka bertengkar karena satu dan lain hal. Dan saking seringnya, saking terbiasanya si Yanti menghadapi hal tersebut dalam kesehariannya, ya dia udah gak kaget lagi setiap kali dia melihat ayah maupun ibunya tuh sampai main fisik ketika mereka bertengkar di rumah. Dan menurut Yanti sebenarnya masih kurang jelas pada saat itu apa sih alasan yang membuat orang tuanya hampir setiap hari bertengkar di rumah. Cuma dari pertengkaran-pertengkaran yang kemudian terjadi, kemudian sekilas kan si Yanti ini mendengar gitu apa alasan mereka ini bertengkar. Itu si Yanti ini menangkap bahwasannya sepertinya sang ayah ini sudah kedapatan ketahuan gitu sedang menjalin hubungan terlarang dengan seorang wanita di luar pernikahannya, alias berselingkuh lah gitu. Dan waktu itu ibunya si Yanti yang mengetahui hal tersebut pasti marah gitu ya, dan dia menuntut untuk pisah. Dia minta cerai dari si bapaknya si Yanti ini. Cuma waktu itu bapaknya si Yanti masih enggan untuk menceraikan istrinya dan masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya sekaligus mempertahankan wanita yang menjadi simpanannya. Dan beranjak dari kisah kedua orang tuanya Yanti ya, di dalam keluarga juga si Yanti ini memiliki seorang adik laki-laki, kita sebut saja namanya adalah Adi. Jadi Adi ini adalah salah satu cerminan terbaliknya dari sosok si Yanti. Jadi kalau si Yanti ini walaupun dia anak perempuan, dia ini agak nakal sifatnya. Dia agak apa ya, melawan dengan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Sementara si Adi ini adalah anak yang cenderung nurut gitu, anak yang
bisa dikatakan paling dibanggakan di dalam keluarganya si Yanti. Dan itulah yang sebenarnya membuat si Yanti ini memiliki rasa kecemburuan terhadap adiknya sendiri. Terlebih di masa ketika si Yanti hidup, waktu itu Yanti bilang bahwasanya setiap keluarga yang kemudian memiliki seorang anak laki-laki gitu ya di dalam rumah tangga mereka gitu, itu sudah bisa dikatakan bahwasanya keluarga tersebut hampir sempurna. Karena memang posisinya waktu itu anak laki-laki sangat dibanggakan dibandingkan dengan anak perempuan. Dan semua hal tersebutlah yang kemudian terakumulasi yang pada akhirnya membuat si Yanti ini jadi nggak betah di rumah. Jadi selain karena memang dia bosen ngelihat orang tuanya terus-menerus bertengkar kan, dia juga ngerasa nggak seneng aja gitu harus berada deket-deket dengan si Adi ya, karena dia ngerasa cemburu tadi terhadap adiknya sendiri. Dia menganggap tuh dengan keberadaannya Adi itu membuat orang tuanya tuh jadi pilih kasih, dan nggak tahu kenapa si Yanti ini selalu berpikir bahwasanya Adi itu manipulatif gitu. Jadi dia tuh berpendapat bahwa Adi ini pura-pura jadi anak baik, pura-pura jadi anak kalem itu kalau ada di depan orang tuanya aja gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita pelajari lagi gitu ya, kita lihat lagi melalui residual memorinya si Yanti, itu sebenarnya perasaan yang dirasakan oleh Yanti yang menganggap si Adi ini adalah anak yang manipulatif dan sebagainya gitu ya, hal-hal yang buruk mengenai adiknya itu sebenarnya nggak benar loh. Maksudnya gini, mungkin karena si Yanti ini terlalu disetir oleh rasa kebenciannya dengan rasa kecemburuannya terhadap adiknya sendiri yaitu Adi, jadi dia berpikiran yang macem-macem terhadap si Adi, padahal itu nggak benar. Dan keadaan di rumah yang menurut Yanti pada saat itu memang tidak disukai oleh dia dari segala faktor yang ada di sana, itu pada akhirnya membuat si Yanti yang pada saat itu kan nggak punya aktivitas apa-apa ya, dia sudah lulus SMA kemudian tidak melanjutkan ke bangku universitas, dia juga nggak kerja atau apa gitu, nggak ada kegiatan apapun di rumah, pada akhirnya membuat si Yanti ini lebih banyak menghabiskan waktunya bersama teman-teman yang pada saat itu satu persatu dia kenal dan mulai dekat. Dan secara sadar atau tidak si Yanti ini mulai ikut terpengaruh dengan cara bermain mereka gitu ya, sehingga si Yanti ini terkadang pulang ke rumah itu misalkan dia pergi dari pagi dan dia akan pulang lagi ke rumah itu ketemu paginya lagi. Dan karena tabiat Yanti yang perlahan berubah menjadi anak yang bandel karena pergaulannya tadi ya, itu membuat si Yanti ini sebenarnya sudah sering dimarahi oleh orang tuanya, terutama oleh sang ayah yang memang terlihat tegas ya sosoknya. Cuma semakin dimarahi, menurut Yanti dia malah makin senang untuk melawan. Jadi menurut si Yanti ini melakukan sesuatu yang dilarang oleh orang-orang yang ada di sekitar dia itu justru membuat dia ngerasa tertantang. Dia justru merasa ada adrenalin di sana yang sangat dia sukai. Pokoknya masa mudanya si Yanti yang terlihat dan melalui cerita yang Yanti sampaikan itu memang benar-benar diisi oleh kenakalan remaja yang amat sangat luar biasa. Jadi kenakalannya si Yanti sebagai seorang anak remaja perempuan ya, itu benar-benar di atas rata-rata. Lalu kemudian di dalam proses si Yanti ini sedang katakanlah mencari jati diri ya, ketika dia tumbuh dari sosok seorang remaja menuju ke dewasa gitu kan, usia-usia yang sedang labil, dalam keadaan keluarga yang juga tidak harmonis gitu kan, si Yanti ini kembali harus menerima kenyataan pahit ketika pada akhirnya kedua orang tua dia memutuskan untuk benar-benar berpisah. Jadi awalnya si ayah yang nggak mau menceraikan sang ibu, sang istrinya gitu ya, itu pada akhirnya memutuskan untuk ya sudah kita bercerai, kita berpisah secara baik-baik. Dan pada saat itu kalau menurut si Yanti, karena memang secara ekonomi ayahnya si Yanti ini jauh lebih mapan dan lebih stabil, ayahnya ini akhirnya mendapatkanlah hak asuh dari si Yanti dan juga si Adi. Sementara ibunya itu memutuskan untuk pulang kampung dan tinggal di sana. Jadi mereka benar-benar terpisah ya secara ruang, secara waktu, secara jarak. Dan yang membuat si Yanti ini merasa jauh lebih terpukul adalah ketika gak lama setelah perceraian yang terjadi di antara kedua orang tuanya ya, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Yanti, istilahnya tanpa kulun-wun dulu terhadap salah satu anaknya, si bapaknya Yanti ini kemudian akhirnya menikah lagi dengan seorang wanita yang dikabarkan menjadi selingkuhan ayahnya si Yanti ketika ayahnya si Yanti ini masih menikah dengan ibunya si Yanti gitu loh. Dan tidak hanya itu saja, menurut Yanti yang membuat dia semakin marah adalah ketika ayahnya memang sudah menikah nggak ngomong-ngomong sama dia, kemudian dia menikahi perempuan yang sudah jelas-jelas sejak awal berusaha untuk menghancurkan rumah tangga orang tuanya gitu kan. Yang membuat si Yanti ini merasa tidak terima adalah ketika pada akhirnya ayahnya si Yanti ini memboyong
ibu tirinya si Yanti ini untuk tinggal bersama di rumah tempat dimana si Yanti ini dan si Adi ini tinggal. Jadi kalau menurut Yanti gini loh, ayahnya kan tahu ya kalau Yanti nggak suka sama perempuan itu karena satu dan lain hal yang pernah terjadi di masa lalu. Walaupun Yanti mengetahui bahwa sekarang dia sudah menikah secara baik-baik dengan ayahnya, di atas kertas pun sekarang dia sudah menjadi ibu tirinya Yanti, tapi kan tidak semudah itu Yanti bisa menerima kehadiran sosok wanita tersebut. Jadi ketika secara tiba-tiba tanpa mempersiapkan mental dia terlebih dahulu gitu kan, Yanti mengetahui dia harus tinggal satu rumah dengan ibu tiri yang dia benci, itu membuat si Yanti ini benar-benar sudah kehilangan alasan untuk tetap berada di rumah tersebut. Tapi meskipun saat itu Yanti merasa marah semarah-marahnya ya kepada sang ayah, dia menyadari bahwasanya dia nggak memiliki hak apapun untuk mengatur kehidupan ayahnya. Dia juga merasa ya dia nggak memiliki kuasa, dia tidak memiliki power untuk mengatur bagaimana kehidupan ayahnya harus berlanjut. Jadi pada saat itu, karena dia merasa tidak bisa melampiaskan apa yang dia rasakan pada saat itu terhadap keluarganya, jadi arah tempat di mana pada akhirnya si Yanti ini melampiaskan semuanya adalah dengan sesuatu yang salah di dalam pergaulannya. Dan memang pergaulan yang pada akhirnya dijalani oleh si Yanti ini membawa dia ke dalam sebuah kehidupan yang sangat hitam ya. Dari orang-orang yang dia sebut sebagai teman, si Yanti ini dikenalkan dengan hal-hal seperti narkoba, kemudian alkohol, dan teman-teman lainnya gitu. Hal-hal yang buruk seperti itu. Dia dicekoki, kemudian diyakinkan bahwa hal-hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh anak-anak muda seperti mereka untuk bisa melupakan masalah yang pada saat itu sedang terjadi di dalam hidup mereka gitu. Dan Yanti yang memang pada saat itu tidak memiliki pegangan apapun ya, pegangan dalam artian dia tidak memiliki keluarga yang bisa menasehati dia, yang bisa menjadi tempat dia untuk menceritakan segala sesuatu yang dia rasakan. Ya pada akhirnya mau gak mau dia mempercayai orang-orang yang pada saat itu berusaha untuk menarik dia masuk ke dalam lembah hitam tersebut. Bahkan pernah di satu ketika ya, terlihat dari residual memorinya si Yanti itu sendiri, dia pernah mengkonsumsi alkohol dan juga narkoba di satu tempat bersama teman-temannya rame-rame. Karena saking dia mabuknya pada saat itu, dia udah nggak punya tenaga lagi untuk menghentikan taksi yang bisa membawa dia pulang ke rumah gitu kan. Pada akhirnya dia sampai ketiduran di pinggir jalan dan baru bangun keesokan paginya ketika pada saat itu orang yang memiliki bangunan tempat di mana si Yanti ini ketiduran itu membangunkan dia. Jadi memang benar-benar sekacau itu hidupnya Yanti setelah dia memutuskan untuk melepaskan diri dari keluarganya. Dan sebenarnya cerita Yanti ini sedikit banyaknya agak-agak mirip dengan ceritanya si Alma ya. Kalau kalian pernah mendengarkan kisah Alma sebelumnya di bawah video ini, bahwasanya anak yang polos seperti Alma dan Yanti ini kemudian dikenalkan dengan dunia malam, dunia hitam, dunia yang dipenuhi dengan orang-orang yang katakanlah jahat ya, yang berusaha untuk membuat mereka menjadi sosok-sosok yang negatif. Pada akhirnya setelah mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi alkohol, akhirnya si Yanti ini terbawalah dalam paham yang menganut bahwasanya seks bebas itu adalah hal yang wajar dan menjadi salah satu persyaratan untuk menjadi remaja yang keren dalam mencari jati dirinya gitu. Jadi waktu itu si Yanti juga melakukan hal tersebut persis seperti Alma, dan semakin dalam si Yanti ini jatuh ke dalam dunia gelap tersebut bersama orang-orang yang dianggap sebagai teman, ya semakin jauh juga dia menarik diri dari keluarga, dari Tuhan. Dia semakin tidak percaya dengan ajaran agama yang dia anut karena waktu itu dia berpikir ya Tuhan itu nggak sayang sama dia. Dia dikasih masalah sebegitu beratnya bertubi-tubi itu karena ya Tuhan udah nggak sayang lagi sama saya. Ngapain saya harus beribadah terhadap dia? Kenapa saya harus patuh terhadap segala perintah dia sedangkan dia sendiri tidak sayang dan membenci diri saya? Dan ada satu hal lagi yang tersimpan di dalam residual memorinya Yanti ya, waktu itu pernah kejadian si Yanti ini sempat meludahi wajah si Adi, adik laki-lakinya si Yanti ya. Jadi ceritanya waktu itu si Yanti ini baru pulang dari clubbing lah, semacam clubbing. Jadi dia itu pulangnya menjelang subuh, mau subuh gitu, matahari masih gelap gitu kan. Dan ketika itu karena rumahnya si Yanti ini kan lantai 2 dan kamar dia ada di lantai 2 persis di depan sebuah balkon. Jadi ada sebuah balkon yang cukup panjang dan di depan balkon itu ada kamar Yanti, ada kamar Adi dan kamar orang tuanya gitu ya. Ketika itu si Yanti ini naiklah
ke atas balkon tersebut. Jadi balkon itu memang di pinggirannya tuh ada kayak semacam kayu yang disusun seperti tangga tempat tumbuhan merambat tumbuh. Jadi dia naik dari kayu tersebut, kemudian merambat sebentar, lalu dia meraih jeruji dari balkon yang ada di lantai 2 dan lompat sedikit, sampailah dia ke depan pintu kamar yang ada di lantai 2 tersebut, kamarnya si Yanti. Dan ketika dia melakukan hal tersebut, dia memanjat dari arah balkon menuju kamarnya secara diam-diam. Pada saat itu kebetulan si Adi ini ngeliat, karena posisinya memang kan kamarnya si Adi ini bersebelahan dengan kamar kakaknya. Nah waktu itu si Adi ini yang sedang bersiap-siap untuk sholat subuh, waktu itu nggak sengaja dia memergoki si Yanti ini lagi jalan merindik-rindik mau masuk ke dalam kamarnya yang memang sengaja tidak pernah dikunci oleh si Yanti pintunya kan. Nah pada saat itu si Adi yang mungkin memang dia masih polos, belum istilahnya dia hanya ingin jujur lah kepada orang tuanya, waktu itu menyampaikan lah kepada ayahnya bahwasanya dia melihat si Yanti ini pulang ketika menjelang subuh, kemudian naik ke lantai 2 melalui balkon gitu kan. Dan karena hal tersebutlah si Yanti ini pada akhirnya dimarahin lagi oleh ayahnya. Dan karena hal tersebut juga si Yanti yang mungkin ngerasa nggak terima karena diadukan oleh si adiknya kan kepada sang ayah, karena merasa si adik kok ikut campur dengan urusan saya gitu. Pada akhirnya dia marahin baliklah si Adi ini, dioceh-ocehin sama dia dan akhirnya diludahilah muka si Adi. Dan karena pada saat si Yanti ini meludahi wajah dari si Adi, ada bapaknya di sana, jadi kan otomatis bapaknya ngelihat dong kejadian tersebut. Dan bagaimanapun salahnya Adi, bapaknya waktu itu mungkin merasa bahwasanya ya kamu seorang kakak, kamu nggak boleh bertindak seperti itu kepada adik kamu sendiri, lagi pula kan kamu yang salah gitu kan, adik kamu cuma menyampaikan apa yang sebenarnya dia lihat gitu. Dan waktu itu mereka sempat bertengkar ya, si Yanti dan bapaknya ini bertengkar, ribut gitu, si bapaknya marahin Yanti, si Yantinya juga nggak terima karena dia dimarahi, dia menantang balik bapaknya dengan nada suara yang sangat tinggi. Bahkan pada saat itu si Yanti ini sempat mengucapkan satu kalimat bahwasanya ya ayah yang salah, ayah yang sudah gagal menjadi seorang laki-laki, ayah yang sudah gagal menjadi seorang suami dan juga seorang bapak untuk anak-anaknya. Dan ketika pada saat itu situasinya bapaknya ini masih ngoceh ya, belum selesai dengan omongan-omongannya, si Yanti yang memang terkenal nakal gitu, dia membalikkan badan kemudian pergi gitu aja, ninggalin ayahnya waktu itu masih ngomong. Dan waktu itu bapaknya mungkin saking keselnya kan, ketika dia masih bicara ditinggalkan oleh anaknya begitu saja, nggak ada sopan santunnya sama sekali, mungkin dipikirnya waktu itu sampai mengucap bahwasanya ya sudah, mulai sekarang kalau misalkan kamu memutuskan untuk pergi, ya urus hidup kamu sendiri, kamu akan dikeluarkan dari keluarga dan saya tidak akan pernah menganggap kamu lagi sebagai anak. Dan waktu itu si Yanti sama sekali nggak peduli dengan omongan tersebut, jadi dia kayak ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja gitu, dia tetap jalan gitu aja tanpa sama sekali memperdulikan kemarahan sang ayah. Dan yang sedihnya sebenarnya adalah ketika kemudian yang saya lihat adalah posisi si Adi yang waktu itu mungkin dia ngerasa bersalah ya, dia ngerasa bapak dan kakaknya bertengkar hebat seperti itu gara-gara dia kan, gara-gara dia mengadukan hal tersebut kepada bapaknya, kemudian bapaknya marah. Dan Adi ini sempat menangisi kakaknya waktu ketika dia melihat kakaknya nih pergi dari rumah. Jadi memang sebenarnya di luar konteks dari cerita bagaimana kehidupan si Yanti ketika dia hidup dulu sampai ke akhir hidupnya gitu. Nah, sebenarnya sosok Adi ini meskipun dia muncul sangat sedikit porsinya dalam residual memorinya si Yanti, tapi dia cukup berkesan bagi saya karena terasa sekali ketulusannya, dia menyayangi kakaknya, dia menyayangi orang tuanya gitu ya, meskipun memang segala sesuatu yang dilakukan Adi itu terlihat selalu salah di mata si Yanti yang memang di otaknya itu seperti sudah disetting bahwasanya ya dia membenci si Adi, apapun yang dilakukan oleh Adi pokoknya selalu salah di matanya si Yanti. Dan setelah pertengkaran yang terjadi di antara Yanti dan juga bapaknya waktu itu ya, si Yanti ini sempat nggak pulang beberapa hari ke rumahnya. Jadi waktu itu kalau menurut Yanti dia menginap di salah satu base camp. Jadi dia dan teman-temannya menyebut tempat tersebut sebagai base camp ya. Jadi itu adalah sebuah kamar kos-kosan dari salah satu teman yang ada di grup atau gengnya mereka lah gitu. Jadi si Yanti dan beberapa temannya yang waktu itu memang kebetulan mungkin lagi punya masalah keluarga di rumah, itu biasanya kalau nginep ya di sana. Dan di tempat tersebutlah, di base camp tersebutlah Yanti dan teman-temannya yang melakukanlah hal-hal yang memang dilarang gitu ya, entah itu narkoba, entah itu alkohol, entah itu seks bebas, karena memang di tempat tersebut kan gak ada yang mengawasi mereka sama sekali. Jadi itu tuh memang benar-benar sebuah tempat kos-kosan yang cukup private dan memang tidak ada batasan siapa yang boleh masuk, yang boleh keluar dari tempat tersebut. Dan Yanti ya
benar-benar menikmati kebebasan dia waktu itu, karena dia ngerasa gue udah gede, orang tua gue nggak ada, gue mau senang-senang sama teman-teman gue gitu kan. Apalagi pada saat itu dia memang sudah merasa bahwasannya ya dia udah nggak punya Tuhan. Kalau menurut dia pada saat dia hidup dulu, dia udah ngerasa gue nggak mau punya agama, gue nggak mau diatur agama, dan gue benci sama Tuhan. Jadi Yanti merasa bahwa saat itu apapun yang dia lakukan, salah maupun tidak salah, ya itu adalah hak dia dan dia nggak akan pernah punya dosa. Dan selang beberapa hari ketika si Yanti ini sudah pergi dari rumah, dia nggak balik-balik lagi ke rumah gitu ya, nggak pulang-pulang, dia menikmati kebebasannya di luar sana. Pada akhirnya si Yanti ini memutuskan untuk pulang lagi ke rumahnya. Dia mau mengambil sesuatu nih dari rumahnya. Jadi ceritanya ketika itu malam hari si Yanti ini pulanglah, dan kebetulan ketika dia sampai di depan rumahnya, pintu rumahnya nggak dikunci, jadi agak terbuka sedikit gitu. Dan ketika si Yanti ini masuk ke dalam, dia melewati ruang TV kan yang ada di ruang tengah. Waktu itu dia melihat keluarganya, ada bapaknya, kemudian ada si Adi juga, dan ada ibu tirinya itu tadi, itu sedang nonton TV barengan sambil bercengkrama akrab sekali. Dan hal tersebut sangat tidak disukai oleh Yanti yang memang masih merasa benci ya terhadap ibu tirinya. Kemudian dia juga ngerasa masih nggak suka dengan sikap bapaknya yang sering marah-marah sama dia. Dan waktu itu si Yanti ini semakin tidak menyukai si Adi karena dia menganggap kok Adi bisa-bisanya akrab dan baik dengan ibu tiri yang sudah membuat rumah tangga orang tua mereka hancur ya gitu. Jadi itu pemikirannya si Yanti. Dan ketika si Yanti ini melihat seluruh anggota keluarga yang ada di rumah tersebut itu kayak sama sekali nggak mencemaskan kepergian si Yanti yang udah beberapa hari nggak pulang ke rumah gitu. Saat itulah Yanti ini berpikir seperti, kok saya nggak dihargai ya di rumah ini. Jadi kayak keberadaan saya ini sama sekali nggak dianggap nih di rumah. Ada maupun tidak ada saya di rumah itu sama aja kayak nggak ada nilainya buat keluarga saya gitu. Jadi si Yanti ini sistemnya gini loh, sistem pemikiran dia ya yang saya tangkap adalah dia menyimpulkan segala sesuatunya sendiri tanpa melihat situasi yang terjadi seperti apa, tanpa berusaha untuk mencari tahu kronologi yang sebenarnya seperti apa. Jadi dia hanya berusaha untuk merangkum segala sesuatu pada saat itu juga dengan pola pikir dia, dengan pendapat dia sendiri. Dan pada saat itu bapaknya si Yanti yang sempat melihat kedatangan putrinya ke rumah pada malam itu, pada akhirnya kan berusaha untuk memanggil Yanti yang waktu itu memutuskan untuk melanjutkan langkahnya menuju ke kamarnya yang ada di lantai 2. Bapaknya ini sempat memanggil si Yanti beberapa kali, cuman si Yanti ini cuek, dia tetap naik ke tangga, kemudian pergi ke dalam kamarnya, dan ternyata si bapaknya ini nyusul si Yanti dari belakang. Dan ketika sampai di kamar, si Yanti ini sebenarnya hanya berniat untuk mengambil beberapa helai pakaiannya ya dari dalam lemari. Jadi dia mengambil secara acak baju-baju dia, kemudian memasukkan ke dalam tas ransel yang dia bawa. Tapi belum selesai dia melakukan hal tersebut, kemudian bapaknya masuk ke dalam kamar karena tadi kan ngikutin dia dari belakang ya. Ditanyalah oleh bapaknya kepada si Yanti, kamu kenapa? Kamu pergi kemana? Apa yang kamu lakukan selama kamu nggak ada di rumah gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan wajar yang diajukan oleh orang tua ketika anaknya nggak ada gitu kan, ketika anaknya pergi dan nggak pulang beberapa hari. Dan sebenarnya pada saat itu si Yanti ini nggak menjawab sama sekali, dia udah benar-benar males berkomunikasi dengan keluarganya kalau kata si Yanti. Tapi ketika mungkin pada saat itu gerak-gerik Yanti ini agak mencurigakan ya, kalian mungkin bisa membayangkan lah bagaimana gerak-gerik seorang pecandu narkoba gitu ya. Pasti akan terlihat berbeda kan dengan orang-orang yang normal gitu. Dan mungkin pada saat itu itulah yang dilihat oleh bapaknya si Yanti ini sendiri. Dan karena melihat gerak-gerik yang mencurigakan tersebutlah pada akhirnya ayahnya si Yanti ini memutuskan untuk menggeledah seluruh tubuhnya si Yanti pada saat itu sampai ke tas-tasnya juga. Dan waktu itu ketika selesai menggeledah tubuh putrinya sendiri dengan tangannya sendiri, pada akhirnya bapaknya si Yanti ini menemukan sebuah bungkusan plastik sangat kecil yang isinya bubuk putih, yang kemungkinan adalah sisa-sisa narkoba yang dimiliki oleh si Yanti yang dia simpan di dalam kantong celananya. Dan waktu itu nggak ada percakapan sama sekali yang terjadi di antara Yanti maupun bapaknya. Jadi mereka sama-sama saling memandang saja beberapa saat. Bapaknya mungkin seperti shock setelah dia menemukan sesuatu itu dari saku celana anaknya. Kemudian si Yanti juga kemungkinan ikut shock karena ya bapaknya pada akhirnya mengetahui apa yang dia lakukan kan selama ini dalam pergaulan. Dan ketika sepersekian detik mereka saling memandang satu sama lain, si Yanti mungkin merasa bahwasanya saya nggak boleh terlalu terbawa oleh perasaan. Dia mulai berpikir bahwasanya pada saat itu bapaknya sudah lancang ya karena sudah menggeledah dia tanpa izin dan menemukan barang tersebut. Pada akhirnya si Yanti ini kembali lagi ke setelan awalnya sebagai anak yang nakal dan
kemudian melawan. Dia merebut bungkusan plastik tadi yang berisi bubuk putih dari tangan bapaknya. Kemudian dia melanjutkan packing-packingnya sebentar dan membawa tas ranselnya keluar dari kamar tanpa sama sekali dia membuka komunikasi yang pada saat itu ingin dilakukan oleh si bapak kepada dirinya. Dan ketika si Yanti ini pergi dari rumahnya ya, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwasanya kamar si Yanti ini kan ada di lantai 2 dengan jendela yang menghadap ke halaman depan. Dan pada saat itu ketika Yanti berjalan keluar melewati halaman depan dengan terburu-buru setengah berlari dari jendela tanpa Yanti sadari ya, tanpa Yanti tahu sama sekali, bapaknya itu memandang lurus ke arah putrinya sambil menangis. Air matanya mengalir deras sekali. Mungkin ada rasa bersalah di sana, ada rasa menyesal di sana bahwasanya mungkin selama ini dia sudah menyia-nyiakan putrinya, dia sudah tidak memperdulikan putrinya, mungkin dia tidak memperdulikan perasaannya, dia tidak memperdulikan keberadaannya, hingga pada akhirnya putri yang dia sayangi pada saat itu sudah jatuh ke dalam pergaulan yang salah. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika mereka berdua sama-sama tidak menyadari bahwasanya kejadian tersebut adalah momen terakhir di mana mereka bisa saling bertemu dan juga bicara ketika mereka dalam keadaan yang masih sama-sama hidup. Dan kisah Yanti ini kemudian terskip nih waktunya, jarak waktunya antara ketika dia kabur dari rumahnya sampai ketika saya melihat momen di mana dia melakukan pesta narkoba di salah satu kamar dari kos-kosan temennya gitu ya. Mereka rame-rame melakukan party narkoba dan alkohol gitu. Dan pada saat itu yang terlihat perbedaannya hanyalah ketika saya menyadari bahwa semula si Yanti ini adalah sosok yang tubuhnya cukup berisi ya. Dan pada saat momen dimana dia sedang pesta narkoba setelah kepergian dia dari rumah, itu posturnya sudah amat sangat berubah. Jadi dia sudah jauh lebih kurus dari sebelumnya dengan wajah yang kusam, kemudian tatanan baju dan juga rambut yang sangat kumel. Jadi kayak kelihatan benar-benar nggak keurus. Dan dalam momen tersebut yang terlihat adalah memang Yanti dan juga beberapa temannya itu sama-sama saling bertukar alat jarum suntik gitu. Kemudian mereka menggunakan semacam alat hisap, saya juga nggak tahu apa namanya. Dan ketika momen tersebut terlihat, momen tersebut terjadi ya, di mana pesta narkoba tersebut terjadi, memang sosok Yanti ini sudah terlihat berbeda. Wajahnya sudah pucat, pembawaannya juga sudah lemah. Dan tidak lama berselang ketika mereka semua sedang sibuk melakukan aktivitas mereka masing-masing dengan narkoba mereka masing-masing gitu ya, si Yanti ini berpamitan ingin pergi ke kamar mandi. Dan ketika dia berjalan menuju ke kamar mandi, jadi langkah dia ini udah gemeteran gitu loh, langkahnya tuh udah satu langkahnya. Dia sering sekali ngegigit-gigit bibirnya gitu kayak orang yang menggigil. Dan ketika sudah sampai di kamar mandi, si Yanti ini mengaku bahwasanya rasa tidak nyaman yang dia rasakan sebenarnya sejak tadi ya, itu semakin membuat badan dia tuh kerasa sakit. Jadi kalau menurut Yanti, rasa sakitnya tuh seperti orang yang sedang sakau, tapi lebih parah. Dan waktu itu karena saking tidak kuatnya menahan rasa tersebut, si Yanti ini sampai harus duduk meringkuk di sudut kamar mandi. Dia nahan rasa yang sedang dia rasakan pada saat itu ya. Saya sendiri tidak bisa menggambarkan, tidak bisa membayangkan sesakit apa rasa yang sedang dihadapi oleh Yanti pada saat tersebut. Tapi yang jelas ketika si Yanti ini kemudian merasakan ada sesuatu yang seperti meninju ulu hatinya, kalau kata si Yanti, kemudian semuanya tuh kayak tiba-tiba gelap dan hilang aja. Dan ketika itu Yanti mendapati tubuhnya sudah jatuh menggelepar di lantai kamar mandi. Dan ada satu hal yang perlu kalian ketahui bahwasanya si Yanti ini takdirnya hampir sama seperti yang terakhir kali kita ceritakan, yaitu Anya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya ada dua jenis entitas yang memang memiliki takdir yang berbeda yang diberikan oleh Tuhan ya. Ada entitas yang residual memorinya dan juga keberadaannya sebagai entitas itu berakhir begitu saja ketika dia meninggal dunia. Tapi ada entitas yang memang diberikan kesempatan untuk menyaksikan apa yang terjadi di sekitar dia di dalam kehidupan yang masih ada gitu ya. Sekalipun pada saat itu sosok tersebut sudah berubah menjadi entitas alias sudah meninggal dunia. Dan hal tersebut sama-sama dirasakan oleh Anya dan si Yanti ini sendiri. Jadi ketika dia tadinya merasakan sebuah tonjokan yang sangat keras di bawah ulu hatinya, semua tiba-tiba berubah menjadi gelap dan seperti hilang, dia tidak sadarkan diri. Si Yanti ini kemudian ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah melihat badan dia itu sudah menggelepar
di lantai kamar mandi dalam keadaan yang sudah tidak sadarkan diri. Menurut Yanti pada saat itu ada satu proses yang sama sekali tidak bisa dia ingat, dan kemungkinan besar saya menebaknya adalah proses di mana ketika sakratul maut itu dirasakan oleh si Yanti. Pernah saya bilang juga ya kalau nggak salah bahwasanya dari seluruh entitas yang pernah saya temui ketika mereka menceritakan kehidupan mereka di masa lalu sampai ke titik di mana mereka meninggal dunia, tidak ada satupun dari mereka yang ingat bagaimana proses ketika nyawa mereka terpisah dari tubuh. Karena memang saya percaya bahwasanya semesta itu selalu meninggalkan beberapa hal untuk tetap menjadi misteri, dan kita sebagai manusia itu memiliki keterbatasan untuk mengetahui. Dan kembali lagi ke ceritanya si Yanti ya, ketika dia sudah sadar bahwa sepertinya dia sudah mati pada saat itu, karena dia menyadari dia melihat sendiri badannya itu sedang tergeletak di kamar mandi dalam keadaan yang sudah tidak bergerak. Kemudian si Yanti yang menyaksikan badannya pada saat itu, pada akhirnya dia menangis. Dia bilang dia merasa takut yang teramat sangat waktu itu, karena ya dia nggak siap mati. Dia sama sekali nggak siap mati. Sekalipun dia membenci Tuhannya, dia membenci agamanya, dia tidak percaya akan adanya surga dan neraka, tapi ketika dia mendapati kenyataan saat itu dia sudah mati, dia tetap merasa takut. Dan kalau kalian mau membayangkannya, apa dan bagaimana reaksi Yanti ketika dia melihat badannya sendiri terbujur kaku di depan matanya dia, itu dia nangis sejadi-jadinya sambil melakukan segala hal yang sekiranya bisa membuat dia kembali masuk ke dalam badannya, tapi tidak berhasil. Dan dalam proses tersebut, di tengah-tengah dari proses tersebut, pada akhirnya mungkin karena dirasa terlalu lama si Yanti ini nggak keluar dari kamar mandi, akhirnya ada beberapa temannya si Yanti yang waktu itu ada di depan, kan di luar kamar mandi itu, masuklah ke dalam kamar mandi, didobrak pintu kamar mandi, karena si Yanti ini dipanggil-panggil nggak keluar-keluar kan. Ketika didobrak pintu kamar mandi, dilihat posisinya si Yanti waktu itu memang sudah tergeletak di lantai kamar mandi dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Jadi waktu itu yang terdengar oleh si Yanti dan terdengar oleh saya melalui residual memorinya si Yanti adalah diskusi yang terjadi di antara teman-temannya Yanti, yang pada saat itu mereka sangat khawatir, cemas, dan ketakutan karena Yanti ini meninggal dunia di tempat mereka gitu kan. Dan mereka ini takut misalkan kematian si Yanti ini nantinya pada akhirnya membuat pesta narkoba yang mereka lakukan pada saat itu ini nanti ketahuan nih, dan nantinya akan jadi kasus nih di polisi gitu. Jadi alih-alih mengkhawatirkan keadaannya si Yanti pada saat itu, mereka justru mengkhawatirkan keadaan mereka sendiri yang takut ditangkap oleh polisi. Dan menurut Yanti pada saat itu sebenarnya dia sangat ingin mendapati teman-temannya ini membawa jenazahnya untuk bisa pulang ke rumah. Karena menurut Yanti meskipun dia dan keluarganya sedang perang dingin gitu ya, lagi nggak akur gitu, si Yanti ini tetap kepengen ketika dia meninggal dunia keluarganya ini tahu gitu. Jadi dia kepengen bisa dimakamkan dengan layak dan keluarganya juga bisa mendoakan dia dengan baik. Tapi waktu itu bukannya dibawa pulang ya jenazahnya si Yanti ini, si Yanti justru menyaksikan sebuah proses yang sama sekali tidak bisa dia percaya bahwa teman-temannya bisa melakukan hal tersebut kepada jenazah dia ya. Jadi si Yanti ini menyaksikan bagaimana mereka, teman-temannya itu menarik jenazahnya Yanti keluar dari kamar mandi. Kemudian mereka berusaha untuk meluruskan badan Yanti karena waktu itu kan posisinya meringkuk ya, dan itu udah lumayan kaku badannya si Yanti. Jadi mereka berusaha untuk meluruskan tulang-tulang si Yanti sampai terdengar beberapa kali suara kletek gitu, kayak tulang yang mungkin patah mungkin karena dipaksa untuk lurus. Dan ketika posisinya si Yanti ini dianggap sudah jauh lebih baik mungkin ya, si Yanti ini melihat teman-teman dia ini kemudian mengambil sebuah selimut berwarna putih yang kemudian dililitkanlah di jenazahnya si Yanti. Dan setelah selimut tersebut dililitkan di jenazahnya si Yanti, beberapa di antara teman-teman si Yanti yang cowok-cowok ini mengangkat si Yanti ya. Waktu itu situasinya memang sudah malam, nggak ada orang sama sekali karena memang kos-kosan itu termasuk kos-kosan private, dan mereka membawa jenazahnya Yanti ini melalui pintu belakang masuk ke dalam sebuah bagasi mobil. Dan ketika jenazahnya si Yanti ini sudah disimpan di dalam bagasi mobil, Yanti terus mengikuti kemana sebenarnya teman-temannya ini mau membawa jenazahnya si Yanti ini pergi. Jadi kalau menurut Yanti waktu itu yang dia saksikan adalah cukup lama waktu dan jarak yang ditempuh oleh teman-temannya. Waktu itu yang ikut hanya sekitar 4-5 orang ya di dalam mobil tersebut. Jadi yang sisanya itu tetap menunggu di kos-kosan tadi. Itu sekitar 1 atau 2 jam jaraknya dari rumah mereka
menuju ke tempat tersebut. Jadi waktu itu adalah tempat yang dituju mereka gitu ya, itu adalah sebuah hutan yang dibelah oleh sebuah jalanan aspal. Jadi kanan kirinya ini benar-benar masih full hutan, tapi memang ada jalan aspal di tengah-tengah hutan tersebut. Dan karena letaknya memang berada di tengah-tengah hutan, otomatis kan jalanan tersebut sangat jarang dilalui oleh kendaraan-kendaraan lainnya. Jadi waktu itu si Yanti ini menyaksikan salah satu temannya yang mengendarai mobil tersebut akhirnya memarkirkan mobil mereka di pinggir jalan. Kemudian mereka seperti survei lokasi gitu ya. Waktu itu si Yanti benar-benar nggak kepikiran sama sekali loh pada apa yang akan terjadi kemudian. Dia masih berpikir bahwasanya mungkin temannya masih ingin mencari sesuatu gitu dan nantinya akan membawa jenazahnya pulang ke rumah. Nah waktu itu ketika sudah survei, lihat kanan kiri gitu ya, memastikan bahwa nggak tahu memastikan apa gitu intinya. Akhirnya temennya yang tadi nyetir mobil itu kembali masuk ke dalam mobil dan membelokkan mobilnya masuk ke dalam hutan tersebut. Jadi memang posisinya pada saat itu mobil itu sudah tidak lagi jalan di jalanan aspal, melainkan sudah masuk ke dalam kawasan hutan melewati pepohonan-pepohonan lebat dengan semak belukar yang ada di kanan kiri mereka. Dan setelah beberapa lama gitu ya, si Yanti juga nggak terlalu jelas pada saat itu. Pada akhirnya mobil tersebut berhenti dan waktu itu sudah malam, benar-benar malam ya, kalian perlu ingat. Cahaya bulan itu kayak ya remang-remang aja lah bisa masuk ke daerah tersebut ya, karena pepohonannya memang tinggi-tinggi dan besar-besar kan. Dan yang mengejutkan bagi Yanti bahkan sampai saat ini adalah ketika kemudian teman-temannya memberhentikan mobil tersebut, kemudian mereka mengeluarkan cangkul dan skop yang ternyata sudah mereka siapkan di dalam mobil. Kemudian 3 di antara mereka menggali sebidang tanah kosong yang ada di dekat tempat mobil mereka ini parkir. Dan waktu itu galian dari lubang tersebut itu nggak terlalu dalam, benar-benar nggak terlalu dalam. Dan ketika mereka sudah merasa cukup, mereka semua bareng-barengan gitu ya, kerjasama untuk mengangkat jenazahnya si Yanti dari dalam bagasi mobil tersebut. Dan mungkin sudah bisa kalian semua tebak apa yang kemudian teman-temannya Yanti ini lakukan terhadap jenazah sahabatnya. Dan ya memang benar bahwa si Yanti ini pada akhirnya jenazahnya dikuburkan di dalam lubang tadi, dalam keadaan masih dililit oleh selimut putih yang diambil dari kamar kos-kosan temennya tadi ya. Jadi memang dia dimakamkan di situ secara tidak layak karena memang dia tidak dikafani, dia tidak dimandikan, dia tidak didoakan. Bahkan liang kuburnya waktu itu sama sekali tidak layak untuk diisi oleh seorang jenazah. Dan yang paling mengenaskan adalah ketika kemudian teman-temannya si Yanti ini masih berusaha untuk menutup liang kubur tempat di mana jenazahnya si Yanti ini dimakamkan ya. Itu salah satu cangkul yang mereka pakai tidak sengaja mengenai bagian kening ke arah belakang kepala dari si Yanti. Jadi karena hal tersebutlah kepalanya si Yanti itu kemudian sedikit terbuka ya, karena terkena cangkul tadi dan masih mengeluarkan darah segar. Karena mungkin memang si Yanti kan pada saat itu meninggalnya belum terlalu lama ya. Jadi memang ketika ada luka yang tercipta di badannya dia, mungkin hal tersebut masih bisa menyebabkan darah segar itu mengalir keluar dari badannya. Dan hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat penampakan si Yanti secara entitas ini memang terluka dan berdarah-darah di bagian wajahnya. Jadi Tuhan itu seperti ingin membuka matanya si Yanti, seperti ingin menyadarkan si Yanti bahwasanya ini loh orang-orang yang selama ini kamu anggap sebagai teman. Ini loh orang-orang yang selama ini kamu anggap sebagai orang yang baik, orang-orang yang sudah membuat kamu ini menjauh dari keluarga dan juga menjauh dari Tuhan. Ini orang-orang itu yang pada saat melihat kamu sudah meninggal pun itu nggak ada rasa simpati dan juga rasa belas kasihannya sama sekali. Dan itulah yang sebenarnya membuat Yanti ini sangat kecewa ya, bahwa selama ini dia sudah menganggap orang-orang tersebut sebagai sahabatnya, sebagai temannya. Dia selalu berpikir bahwa teman-temannya itu adalah orang-orang yang baik. Dia sampai berpikir bahwa ya dunia dia adalah teman-teman dia gitu, kesenangan dia ya bersama teman-temannya dia gitu. Dan Yanti tidak menyangka ketika melihat bagaimana proses teman-temannya itu memperlakukan jenazahnya secara tidak layak ketika si Yanti ini sudah meninggal. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh Yanti sebelumnya, kalau teman-temannya sanggup melakukan hal tersebut terhadap jenazahnya. Karena menurut Yanti keinginannya waktu itu sederhana ya, ketika dia sudah berusaha untuk menerima posisinya waktu itu dia sudah meninggal dunia, dia cuma pengen pulang, meskipun waktu itu dia pulang hanya sekedar jenazahnya doang. Karena menurut Yanti
meskipun hubungannya tidak baik bersama keluarga dia, meskipun dia memang masih membenci ibu tirinya, tapi dia masih memiliki ayah dan adik yang mungkin pada saat itu merasa cemas, ingin mengetahui bagaimana kabar Yanti selanjutnya. Dan Yanti ini cuma pengen keluarganya tahu bahwasanya pada saat itu dia meninggal, bukan menghilang karena memang sengaja ingin pergi dari rumah. Tapi meskipun begitu, meskipun si Yanti ini diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti bagaimana kisah kehidupan orang-orang yang ada di sekelilingnya setelah dia meninggal, bahkan dia bisa melihat bagaimana proses jenazahnya diperlakukan gitu. Menurut Yanti, ketika proses pemakamannya yang tidak layak itu selesai dilakukan, dia stuck di tempat tersebut. Jadi dia nggak bisa pergi kemanapun yang dia mau, dia bahkan tidak bisa menghampiri kemana rumah dia berada. Jadi dia benar-benar berada di tempat tersebut dan hanya bisa berproses di tempat itu. Dan sebagai informasi untuk kalian semua, bahwasanya tempat di mana si Yanti ini dulu dimakamkan, tempat di mana si Yanti ini stuck, itu sekarang sudah tidak lagi berbentuk hutan, melainkan sudah dibelah, sudah dipugar gitu ya, menjadi sebuah jalanan provinsi yang cukup besar dan cukup sering dilalui oleh kendaraan, dan letaknya masih berada di sekitaran Jawa Barat. Tapi menurut Yanti, dia akan tetap berada di sana, dia tetap akan menunggu di sana prosesnya selesai, sekalipun mungkin waktu dan zaman sudah berubah, sekalipun tempat dia dimakamkan sekarang pun sudah tidak ada, tapi menurut si Yanti dia masih memiliki hak untuk tetap berada di sana selama dia memang tidak mengganggu siapa-siapa. Dan satu hal yang masih saya sesalkan adalah perasaan bencinya Yanti terhadap Tuhan yang masih tersisa sampai sekarang. Jadi perlu kalian ketahui, Yanti ini masih sangat membenci Tuhannya, dia masih sangat membenci agamanya. Bahkan dia bilang dia tidak mau sirna, karena kalau sirna dia akan kembali kepada Tuhan. Dia benar-benar nggak mau hal tersebut terjadi terhadap diri dia. Dia masih merasa bahwa semua yang terjadi terhadap hidup dia dulu itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan itu membenci dia dan tidak pernah menyayangi dia. Dan nauzubillah min zalik, jangan sampai kalian semua meniru bagaimana pola pikir yang dianut oleh si Yanti ketika dia hidup dulu ya. Kita jangan sampai meninggal dalam keadaan kita membenci Tuhan, karena pada dasarnya Tuhan adalah sebaik-baiknya tempat di mana nantinya kita akan kembali dalam keabadian. Dan itu adalah keseluruhan dari kisah sosok entitas bernama Yanti. Apapun dan bagaimanapun pola pikir yang tetap ingin Yanti pertahankan hingga sekarang ya, itu bukan kekuasaan kita untuk mengatur dia harus bagaimana. Yang penting adalah kita tetap mendoakan dia supaya dia bisa ikhlas dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya dulu, dan bisa ikhlas untuk melepaskan segala sesuatu yang dia rasakan supaya prosesnya bisa berjalan lebih cepat dan juga lebih ringan. Kita juga berdoa agar si Yanti ini bisa merubah mindsetnya bahwasanya dia masih membenci Tuhan sampai detik ini. Kita jangan meniru hal tersebut. Apapun yang baik dari cerita Yanti kita jadikan pembelajaran, tapi apapun yang buruk itu kita buang dan jangan pernah ditiru. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran, tapi jika kalian tidak percaya, cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.